أحبك يا الله في الفقر والغنى، أحبك يا الله في اليسر والعسر، أحبك يا الله في الفقر والغنى، أحبك يا الله في اليسر والعسر، أحبك في دقات قلبي وأنسه، فحبك زاد الروح في سائر العالم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا من نفع بدارين آمين رضي الله عني وعنكم وقال رضي الله عنه: صلاة الاستسقاء ركعتان كصلاة العيد ويسن قبلها أو بعدها، والأفضل خطبتان كخطبي العيد، ويبدل التكبير فيهما بالاستغفار. صلاة الوتر من ركعة إلى 11 ووقتها من أداء صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. والرواتب المؤكدات أشهر إلى قوله: وركعتان قبل العشاء. Salat istisqa, sudah salat hari raya 2 hari raya, kemudian salat gerhana. Urutan yang ketiga adalah salat istisqa. Salat istisqa yang disunnahkan yang dimaksudkan dengan sembahyang istisqa dari kalimat istisqa, talabus suqya, minta sirami, pakai hujan, lalu orang sembahyang minta hujan. Ya, minta hujan dari Allah Ta'ala. Umumnya sembahyang istisqa itu dikenal bahwa istisqa itu mesti sembahyang. Padahal sebetulnya ketika misalnya nih musim kemarau, musim kekeringan, ya Pak, kita hendak mengumpati orang banyak. Ketika usia orang banyak pada sembahyang istisqa, kita misalnya pada bisa caranya, pada tahu caranya, ada imam, ada pemimpin, ada pemuka agama, maka ada cara yang lain, artinya supaya kita mendapat pahala istisqa, minta hujan dan Allah Ta'ala. Ada 3 cara. Cara pertama, di musim kemarau kitanya berdoa sorongan, berdoa, ya kan? Berdoa memohon kepada Allah Ta'ala, doa-doa istisqa. Apa aja sirat bahasanya di majelis-majelis kah. Kedua, biasanya itu doa di khutbah Jumat. Ketika makmum misalnya masyarakat awam banyak ada tahu doa istisqa, doa minta hujan. Asal kalinya minta hujan walaupun bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa apakah, jatuhnya sudah ininya itu adalah sebetulnya istisqa tanpa sembahyang nih. Yang kedua, khatib di hari Jumat menambahi sembahyang, menambahi doa istisqa. Ya Allah, asqina ghaitan mughithan hani'an mari'an sahaha Allahumma ala dhulabi wal akab wal syajara wa quril ya Allah ma hawlaina wa la alaina illa. Boleh tiap Jumat, boleh tiap setahunan, walaupun hujan turun aja. Karena mau kita kembali ke hakikat doa, ya doa itu hakikatnya adalah menunjukkan kehambaan, kefadilan kita kepada Allah Ta'ala.
ada semata karena hujan turun atau pada tapi turun. Walaupun ketika hujan pada tapi turun, tapi ditekankan doa istisqa tadi. Karena pada dasarnya tadi di antara kuasa hikmah luar biasanya nih Tuhan mengatur kehidupan makhluknya, banyu itu sentral atau yang kita paling penting. Tuhan mengatur manusia telah dari tanah, lahir dicipta dari tanah, lalu tumbuh dengan air, lalu yang manusia hidup dari tanah. Jadi itu bukan manusia, seluruh manusia itu Nabi Adam aja yang dari tanah. Kita kan ada dari tanah, tapi kita dikembalikan ke Nabi Adam, ya kita disebut dari tanah. Yang dari tanah hanya Nabi Adam. Kita bang dari banyu, dari setetes air mani. Maka karena berhubung kita ini dari banyu mani terulang, ya kan? Berhubung kita dari banyu, maka yang menghidupkan kita adalah banyu. Entah memerlukan banyu itu dari dalam awak atau dari luar awak, jelas. Orang gancak baudu, gancak ketang puas, gancak mandi ada sama. Lawan namu hanya tulisan, ada tapi baudu kecuali sembahyang itu kini pas hendak sembahyang baudu yang benar disasah pertawan. Jadi kelihatan gimana nih? Nya baudu kada tapi malakan sunnah. Itu masih orang nang kelihatan beda kalau orang gancak baudu, gancak mandi, gancak membasuh, kelihatan dari awak, dari luar kulit minyak. Di dalam awak perlu juga banyak. Orang wah ini kan anak-anak wah ini tahu ada nang itu nang rajinnya nih, nang rajinnya baudu, rajinnya mandi. Tapi nya kada ingat bahwa di dalam awak ini organ tubuhnya perlu banyak. Jarang minum. Pada mau anak-anak ini minum kecuali banyak es yang berwarna, tambahnya lagi nang bubuk nang harga 1.500 per es. Jadi biar wah ini makan nasi kah, makan siang kah, pagi isukan kah, mesti minumnya kada mau minum kecuali berwarna, minum es nang bubuk tadi, nang instan cepat saji. Ya, lalu yang kita sudah kencang-kencang hanya pulang umur 12 tahun, operasi kenapa gagal ginjal cuci darah. 12 tahun cuci darah gara-gara gagal ginjalnya karena bawa berfungsi, karena bawa mensortir makanan yang masuk apa tapi ada banyaknya, jelas kayak mesin juga lah harus dibanyui. Jadi ya tadi, jadi banyu itu daripada hikmah ke ajaib, daripada mukjizat, daripada apa jar orang itu, daripada hebatnya Allah Ta'ala mengatur proses alam semesta ini pada awal lepas dari banyu. Di mana ada banyu, di situ ada kehidupan. Lalu agama ini pula berjalan bersinergi lawan ilmu kesehatan, ilmu pertanian, ilmu dan dalam agama gancak baudu, sunnah baudu, nah 3 kali, sunnah itu, sunnah ini, sunnah memperbaharui wudu supaya sesuai aja kira di antara ayat-ayat artinya tanda-tanda kebesaran Tuhan yang menunjukkan kebenaran syariat Islam ini. Nah,
Dan cara ketiga ya tadi sembahyang istisqa tadi. Jadi kita di kampung jarang orang mau memakan sembahyang istisqa. Berdoa aja sorangan. Pian jadi guru tapi kadang awam bawa orang banyak juga, membawa orang banyak ada tujuan mau pati. Tapi pian disuruh orang jadi khatib pancakna masuk akan di dalam khutbah maka pian mendapat pahala menanggung sembahyang istisqa. Pahala orang banyak ada bergawi pian bergawi. Ketiga itu biasanya pemimpin, hakim, penguasa, khalifah, ialah khalifah. Tokoh agama boleh jadi juga. Itu kan tokoh agama biasanya membawa khalifah. Cuman di dalam fikihnya hukum ini biasanya penguasa, pemimpin, nang mau memakan, mengajak sembahyang istisqa ialah menyuruh rakyat. Maka kalau sudah ini menyuruh, dia mengadakan wajib. Karena perintah seorang penguasa itu wajib. Walaupun nanginya suruh itu sunnah, tapi kalau sudah disuruh oleh pemimpin, jadi wajib. Meninya mahimbau, ada jadi wajib. Tapi kalau ini menyuruh, jadi wajib turun. Hukmul hakim apa mulzim. Jadi dahulu asal tahu aja dari riwayat orang dahulu. Orang dahulu ketika hakimnya berilmu, hakimnya alim, dinamakan hakim alim lah. Jangan melihat orang hanya bagaimana sembahyang disorot kameramen lalu dikira Islami seperti baca Fatihah. Kurang lebih gaya juga salah bilang kita sah juga jadi imam. Supaya kita mengesahkan hakim khalifah zaman dahulu inya mengajak orang lain supaya istisqa ialah sesuai cara Nabi. Ya, apa misalnya pertama memerintahkan rakyatnya untuk kembali kepada Allah, bertaubat. Kemudian mengembalikan hak-hak orang yang dirampas. Ketiga disuruhnya puasa 3 hari pada taat. Puasa 3 hari, hari keempat dalam keadaan puasa pulangkan ke masjid atau tempat lapang, tempat luas sembahyang istisqa dengan menghimbau supaya jangan berpakaian yang mewah-mewah, baju yang biasa-biasa sederhana aja, bahkan dianjurkannya supaya bawa anak-anak halus yang Tuhan membawa dibawa. Ya kah binatang-binatang disuruhnya bawa juga. Karena ada hadis laula syuyukhun ruqa' wa atfalun gutta. Ya kah? Wa bahaimun gutta' wa atfalun gutta' la subba alaikum adab. Jadi di dalam hadis cakap ada orang tuha yang punya penyembahyang, kanakan halus yang masih menyusui, binatang-binatang yang masih apa orang tuh yang kehausan, senantiasa Tuhan timpakan azab atas kalian. Tapi karena ada orang-orang lemah, ada orang-orang penyembahyang, itu ditahan azab. Padahal mestinya ditimpakan. Jadi akhirnya diambil dari itu ya ulama fikih mengatakan sunnah membawa kanakan halus. Binatang tadi orang-orang lemah ke tengah padang luas tadi sembahyang, berpakaian yang serba terbalik, rupiah dibalik, sumban dibalik, yang ke kanan ke kiri ke kanan. Itu sebagai bentuk tafaul optimis, artinya berharap Tuhan mengubah keadaan kering menjadi basah. Sembahyang. Jadi sembahyang istisqa, sembahyang terdahulu.
Jadi semua sembahyang yang disuruh berjamaah itu pendahulu sembahyang berdudi khutbah kecuali hari Jumat. Kenapa Jumat saja khutbah dahulu hanya sembahyang? Yang lain kada di antara ilmunya karena Jumat ini orang-orang jauh bahari orang-orang jauh kalian mendatangi sungsung akhirnya khutbah dahulu sambil mendatangi orang jauh orang yang terlambat walaupun wajib menghadir khutbah tapi setidaknya sembahyang ditunda. Di antara illatah kenapa jadi sembahyang berdudi. Adapun selain hari Jumat ya sembahyang raya, istisqa, sembahyang apa? Yang lain-lain gerhana pendahulu sembahyang. Karena kada ada aturan wajib hadir fardu ain kada dan masing-masing daerah sembahyang dahulu tahila. Nah, jadi habis 2 rakaat sembahyang istisqa ya kan baru khutbah. Itu orang dah dulu dah. Nah, kalau kita perhatikan karena daerah yang mayoritas masyarakatnya penuntut pengaji, ulamanya banyak, biasanya ada tak pelaksana sembahyang istisqa. Aktif tak sedikit kegiatan-kegiatan yang di luar kebiasaan umum orang banyak. Jadi kan apa ibaratnya lah, kalau kita melihat ada orang menggawi orang banyak, ada kau dinilai ini masih. Tapi kalau ada orang menggawi lain daripada orang banyak, ada bisi kitabnya pulang, nah itu baru dikatakan ilmu ulama. Ini kada mengumpati orang banyak. Ini kada mengumpati gaya orang banyak, tapi mengumpati ilmu yang ia dapat dari guru-guru ia. Nah, itu sembahyang istisqa tadi ya, Pak. Nah, intinya istisqa itu adalah sunnah. Lalu habis sembahyang istisqa, habis dah hari raya sudah, sembahyang gerhana sudah, istisqa sudah. Yang keempat urutannya apa? Sembahyang witir. Sembahyang witir urutan yang keempat berarti lebih afdal daripada sembahyang rawatib qabliyah ba'diyah. Rawatib qabliyah ba'diyah lebih afdal dari apa pula sembahyang tarawih. Nah, jadi witir, kalau kita ingat witir lebih afdal dari qabliyah ba'diyah, bahkan lebih afdal daripada tarawih. Kebanyakan orang mengira tarawih lebih afdal dari qabliyah ba'diyah, bahkan lebih afdal dari witir. Jadi witir lebih afdal. Karena itu mazhab lain Abu Hanifah mengatakan wajib tapi kada fardu. Apa bedanya? Wajib mun tertinggal berdosa tapi kada wajib mengganti. Itu namanya wajib. Kalau fardu mun tertinggal berdosa wajib diganti. Ujar gitu walaupun itu panjang. Cuman intinya mazhab kita sunnah, tapi sunnah itu nyaris wajib. Witir itu 1 rakaat, jadi sudah afdalnya yang bagus 3 minimal, paling banyak 11 rakaat. Jadi andai katakan ya sembahyang isya, sembahyang misalnya nih sembahyang ba'diyah isya 2 rakaat, 1 rakaat witir jadi sudah 1 rakaat aja. Anak pian jadi pun pian disuruh milih, pian lagi koler dengan sembahyang 3 rakaat atau 2 rakaat aja, ada awal 5, berarti disuruh milih apa sembahyang ba'diyah isya kah, sunnah muakkadah juga itu sunnah yang penting benar, atau witir. Yang witir aja mungkin masih pemula, masih anak melatih. Nah, melatih itu biar aja dulu sebelum itu aja dulu 3 rakaat atau 1 rakaat 1 witir, tapi jangan melawasan tahun-tahun makruh. Ujar sebagian ulama makruh sembahyang witir. Cuman biasa akanlah, artinya mungkin hendak memulai
lain sudah rasa sembahyang fardu soro rasa kurang atau rasa takutan kalau bina hutang kalau bina bahari lebih harus tertinggal atau lantar tersia tertinggal pada ingat lagi akhirnya biar bertekad hendak membanyakan sembahyang sunnah. Nah lalu disuruh milih mana yang afdal. Orang awam nantinya kada paham ada bulan Ramadan aja berkhidmat kena sudah tarawih terus ada sudah tarawih. Ba'diyah qabliyah itu jauh lebih afdal bagi tarawih. Witir tertinggal qabliyah ba'diyah, witir jangan tertinggal karena witir lebih afdal dari. Jadi kita itu contoh ulun dahulu tadi. Orang mau nyaba ilmu, ini kada mengupati gaya orang banyak. Kalau orang banyak yang mana ngerami itu diupati. Tarawih, malam nisfu, apa. Padahal yang hari-hari witir rawatib qabliyah ba'diyah itu lebih afdal daripada itu tadi. Nah, ya kah? Sesudah sembahyang isya sampai subuh waktunya panjang witir itu ya lah. Nah, terakhir sembahyang rawatib. Ya kah? Rawatib artinya ratib apa itu ratib? Namanya firman ratib haddad, ratib sakral. Ratib itu aslinya apa aja yang digawi tiap hari, ibadah yang digawi tiap hari yang ada wajib itu disebut ratib. Apa ratib? Dari kalimat tertib, susunan. Jadi namun ratib haddad, ratib sakral, dia jangan mengira itu karangan Imam Haddad, Imam Sakral, Imam Atas. Itu bubuhannya mengambil dari hadis-hadis Nabi yang beribu-ribu itu diputi mana yang paling kuat hadisnya, yang paling banyak digawi Nabi, paling kuat riwayatnya digabung menjadi satu buku zikir wiridan disebut namanya ratib. Ratib Imam Haddad maksudnya Imam Haddad menyusun dari hadis Nabi. Mazhab Syafi'i artinya pahaman Imam Syafi'i dari Quran hadis itu. Kalau orang Wahabi nanti ini apa-apa ini kan pahamannya lain, pahamannya ratib haddad, ratib sakral itu ada di zaman Nabi. Seolah Nabi membaca ratib atas dan ratib haddad aku sampai umur saling sampai 3 tahun ketawa aja. Padahal sama aja. Nah, jadi mazhab Syafi'i kayak itu ada mazhab Syafi'i sama Rasulullah. Aku itu mazhabnya mazhab Rasulullah bukan mazhab Syafi'i. Malik itu siapa. Nah, lalu rawatib itu tadi ada namanya ratib wiridan, ada yang namanya ratib sembahyang. Nah, sembahyang itu ratib itu terbagi dua, ada rawatib yang sangat ditekankan, ada rawatib yang ada ditekankan tapi sunnah. Apa artinya ditekankan? Artinya Nabi kada suwata tinggal, maukah dalam berlayar atau di dalam sehat, sakit, tinggal di rumah atau di kampung atau berlayar, kada suwata tinggal. Lalu disebut rawatib nang sunnah, bukan kada sunnah ditekankan. Berapa? 10. Itu aja gitu dulu kita ingatkan supaya ada tercampur aduk. Apa? 2 rakaat sebelum subuh. Ya Rasulullah khairun yauma fiha, baik dari dunia dan isinya. 2 rakaat sebelum subuh. Ya ulama arti salah satu arti dari kata Nabi tadi baik dari dunia dan isinya bahwa orang yang mendapat orang yang mulazamah istiqamah sembahyang 2 rakaat sebelum subuh inya dibagi Allah Ta'ala ketenangan hati yang andai kata inya mendapatkan seluruh dunia dan isinya, ada harapan kada mungkin setenang itu, kada segembira itu. Makanya perhatikan jagaan orang yang istiqamah rutin sembahyang sunnah subuh. Ya tidak. Insya Allah ada data di rumah sakit jiwa
nang dahulunya sembahyang qabliyah ba'da qabliyah subuh. Ya kah? Itu ada yang madahkan, itu nih ada yang madahkan diberi Allah Ta'ala kekayaan yang halal, walaupun kada banyak pembanyaknya hartanya, tapi harta keberkahan hartanya itu melebihi orang yang mendapat dunia dan isi macam-macam. Intinya ada hadis khusus dah qabliyah subuh. Kemudian sebelum zuhur 2 rakaat, sesudah zuhur 2 rakaat, berapa sudah? 6 dah. Sesudah maghrib 2 rakaat, sesudah isya 2 rakaat. 2 rakaat, nah itu aja dulu 10 sudah. Witir lebih baik lagi daripada rawatib. Nah, 1 rakaat atau 2 rakaat, 3 rakaat sudah. Jadi pian. Nah, lalu disuruh pilih yang mana nang kawa. Ada kawa jual pian nang 10 barang habis maghrib. Kenapa habis maghrib? Karena habis maghrib ini artinya untuk memulai akad ya. Karena sesudah maghrib ini biasanya waktu nang long badan, waktu nang sudah ada gawian. Jadi melatih memulai qabliyah ba'da itu nang sesudah maghrib. Sesudah isya itu mulai nang sudah kesibukan pikiran apa ya waktunya malam ini. Kirakan makan sudah. Zuhur, sebelum zuhur, sesudah zuhur 2 rakaat, waktu sibuk, waktu guring, ngantuk. Sebelum subuh, hanya waktu ngantuk tapi guring. Misal, jadi yang paling minimal maksudnya jadi selama Tuhan melihat aja tak kita yang kada kawan digawi berataan, jangan tinggal berataan. Allah intinya gawin aja. Mau pada ingat, mau istiqamah, kayak isok adakah mau lebih afdal mana. Selama itu sunnah, insya Allah niatnya adalah diterima tadi. Nah itu tadi 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah jadi 10. Ya Rasulullah cukup 1 hadis telah supaya kita tergugah hati. Ya Pak, apa ya Rasulullah hadisnya apa deh? Ma taqarraba ilayya 'abdun bi ma aftaratuhu 'alaihim hatta uhibbah. Tidak ada seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan ibadah yang paling aku ketujui yaitu sembahyang, lalu inya membanyaki sembahyang sunnah. Itu aja, andai kata nah itu aja. Andai kata kada ada bisi ibadah lain, kada tapi ada kada bawa sedekah, haji, umrah begini ada awak. Ilmu ada tujuan yang dilajarkan, ya. Tapi inya berparak lawan Tuhan lewat banyak sembahyang, wirid, zikir kada tapi hafal. Bukunya dimakan rayap misalnya. Tapi inya tahunya sembahyang, mungkin membaca mengaji seadanya. Lalu inya tahunya sembahyang aja, maka ya Rasulullah tidak ada seseorang yang mendekatkan diri kepadaku lewat sembahyang, memperbanyak sembahyang sunnah, maka pada lawas pasti aku akan jatuh cinta kepada orangnya. Maka kalau aku jatuh cinta kepada orangnya, maka aku akan menjadi pendengaran inya yang inya gunakan untuk mendengar, penglihatan inya yang inya gunakan untuk melihat. Inya mendengar dengan pendengaran dari Allah, melihat dengan penglihatan dari Allah, sehingga inya melihat, mendengar hal-hal atau mendapat ilmu dan dunia, atau inya melihat yang kada tahu dilihat orang banyak dibukakan Tuhan, walaupun misalnya masalah pemikiran, pengetahuan, hal-hal yang orang kada terpikir, inya terpikir. Kenapa? Karena inya melihat dengan nur dari Allah dan Rasulullah. Ittaqu farasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Orang hati-hati dari Nabi, takuti, waspadai ikam firasat orang beriman. Orang
beriman, bertakwa, karena ianya memandang, memutuskan, mempertimbangkan perkara dengan senter cahaya dari Allah Ta'ala, sehingga pemikiran inya, cara inya mikirakan, cara inya memutuskan, kadang ada sampai di otak kurang banyak. Tuhan memberinya ilham yang kurang lain, ada terpikir, kadang malah terlalu jauh dari pemikiran orang awam, sampai akhirnya bukan dihina lagi, dikafirakan, dimurtadakan, dianggap sesat, dianggap gila, dianggap aneh, apa? Dianggap orang ada bisa. Inya berpikir terlalu jauh, bukan terlalu jauh, inya mikirkan jangka panjang, jangka jauh, orang berpikir jangka pendek. Inya berpikir supaya biar lawas tapi permanen. Nang orang awam, nang masyarakat, nang kebanyakannya apa? Mikirnya itu instan, pendek. Melihat harga makanan pokok pina kada naik terus setiap tahun, padahal naiknya beli 500 rupiah, 1000 rupiah, abut ganti presiden, ganti pulang nang hanyar pasti naik pulang, ganti pulang. Dikiranya artinya mun sorong dikiranya presiden itu Tuhan. Mun sekali sudah inya terlantik, kawa sudah nang harga baras paling murah 12.000, kawa jadi 5.000. Sangkanya semudah itu. Seluruh dunia 20 tahun hidup di luar negeri peribahasa deh. Itu juga sama juga harga naik berapa? Ulun di Makkah. Wah ini pian umrah, pian pulang pian ke Makkah sih. Aja tukar duitnya atau harganya banding akan rupiah. Salah-salah talarang sana makan nasi pada di sini. Baras nasi masak talah, ya kan dia kan aja. Kurang lebih murah sedikit itu pun ada pertimbangan lainnya Pak. Jadi dikira model ngalih, model gampang, model Tuhan kan. Ada apa juga mau katanya sudah mengikuti urusan pemerintah, mengikuti urusan orang banyak, ada semudah ini turunkan harga, ini aja jangan boleh dijual, itu ada semudah itu bang gitu ya lah. Nah itu jadi orang masyarakat yang hendak nyaman mau berganti, enggak menyalahkan pemerintah, nyawa pengoler, nyawa diberi gawian yang ibaratnya gaji lumayan sudah, tapi kada mensyukuri poler jua bagaimana. Karena menyalahkan RT, RW, bupati, camat, gubernur, menteri, ya kan? Makanan pokok makin hari makin mahal. Yang lain ada daya mengeluh, ikam aja mengeluh kenapa? Padahal ada yang sakit pada sorong pada malu kenapa? Ikam pengoler, ikamnya nang. Jadi siapakah presidennya? Mun sorong ada bercangkal juga, parai. Ya kan? Saya minjam juga 100 orang. Menang sorong ada tapi sorong untuk ubah diri sorong. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ada harapan dapat pemimpin yang itu sorong aja ada. Jadi ya tadi seadanya aja kalau ada usaha bawa tarakas juga. Ada usaha yang pesimis yang tadi hanya belajar tadi salah optimis. Jangan pesimis. Artinya sorong juga. Sorong ada kalau dipakai orang, ada dipakai orang. Baik biar siapakah. Jadi menuhanakan calon ini penyakit. Ngalih juga diobati sedikit. Sudah tuntung pemilu hanya kau dikendari. Selama belum pemilu nih, alih kalau ditagur, nyatakan aja jangan ditagur. Ya lah, mana upah? Coba sorong, usaha, coba sorong, merubah diri, coba sorong, bangun gurintah simponi,
tilam sorong belajar itu aja gitu sebelum hendak menyimpuli negara, menyimpuli kisah tahu benar mana pemimpin yang paling bagus, memilih berijtihad itu sekadar zon aja ya Pak, mengira-ngira ini Bang, kemungkinan yakin ada dan boleh merasa yakin ya Pak, sekadar zon itu gin kada tapi istikharah orang ini. Jadi ulun mengikuti ulama yang istikharah, bujur-bujur istikharah, dan melihat yang mana banyak pengikutnya yang istikharah, biasanya itu bagus apa diumpati istikharah. Artinya apa? Maksudnya kebanyakan orang wahid inya sorong tak ada dipakai orang di kampung, tapi peraga inya itu paling tahu mana pemimpin yang paling harap mengatur merapiakan negara, inya aja ada dipakai orang karena orang tahu ini produk gagal. Ada coba pikir kata la ya'riful wali illa wali nih. Kadang nang kawat tahu wali kecuali wali, kadang nang tahu ulama kecuali inya ada juga ilmu. Kadang nang kawat mengetahui ahli berlian, ahli intan kecuali inya pun ada visi ilmu berlian, ada di bidang yang sama ya lah. Tiang itu juga ahli mana kayu pasti kawa menghina. Jadi kita nih secara logika kita kawalah yakin tahu bahwa pemimpin si A, si B, si C itu siapa itu paling pantas, paling bagus, pasti bakal berubah Indonesia ini jadi serba gratis. Dan tahu bahwa ini pasti tahu di kita aja kada tahu di mengatur, merapiakan, menyusun kamar kita aja kada bisa kayak apa supaya mengatur hidup kita aja kacau camok, apalagi nang kisah hendak tahu sorong paling ini yang paling cocok mau urus negara tadi, mau urus kampung kelurahan aja ada dipakai orang tadi ya. Jadi maksudnya tuh ketika banyak suara-suara gitu di hati orangnya tuh cocok aja kena lain. Jadi lamun hendak kita menjadikan pertimbangan ini kawan ditakoni siapa yang bagus, ya hati orangnya bilang ditakoni, inya sendiri kenapa ada pengalaman mengurus orang banyak. Kalau misalnya orang ini misalkan ketua organisasi apa misalnya atau perusahaan mengurus orang banyak, merintis mulai bawah sampai, nah akhirnya ada pengalaman orang yang mengurus orang banyak, lalu inya masih awam mempertimbangkan, masih nyaris bujur, nyaris tepat inya memutuskan mana yang lebih pantas memimpin ya lah. Karena si ini ada juga pengalaman, ini kada orang sama sekali inya kada dipakai orang, kada ada pengalaman kuciak-kuciak paling islami, paling kuciak-kuciak paling mahamuk-hamuk menyumpahi orang, menyembati orang bungol nang pintar pilih ini, cerdas pilih ini aja kada pintar. Itu nih kelucuan hiburannya iklan dari acara Telkomsel. Salatul duha wallahu ta'ala ilmu al-hikmatu as-sabi'ah wa thalathun ba'da أباح لك أن تنظر ما في المكونات وما أذن لك في أن تقف مع ذوات المكونات قل انظروا ماذا في السماوات والأرض فتح لك باب الأفهام ولم يقل انظر السماوات لئلا يدلك على وجود الأجرام. Hikmah nang 130 berbunyi Allah Ta'ala membolehkan, mengizinkan engkau memendangi apa yang ada di dalam, di balik, di atas alam semesta, dan tetapi tidak mengizinkan engkau berhenti di dalam
pandanganmu, penglihatanmu itu berhenti memandang di zat, artinya di benda-benda alam semesta. Artinya jangan berhenti pandangan ikam, pikiran ikam hanya di situ. Lihati apa yang ada di alam semesta, tapi jangan melihati zatnya alam semesta. Allah Ta'ala berfirman, "Qul inzuru," katakan wahai Muhammad kepada umatmu, pandangi, renungi apa yang ada di atas 7 lapis langit dan bumi. Allah akan membukakan bagimu pintu-pintu pemahaman, ma'rifat kepada Allah. Walam yaqul, Tuhan tidak mengatakan di dalam Quran unzurus samawat, pandangi langit dan bumi. Tuhan kadang menyebut itu renungi langit dan bumi, tapi renungi apa yang ada di atas langit dan bumi, supaya agar tidak menunjukkan kamu kepada keyakinan hanya wujudnya benda-benda tersebut, supaya jangan sampai kita berhenti di situ, akhirnya kita meyakini wujudnya alam semesta dan secara kada langsung terhijab dari Allah Maha Pencipta. Artinya hikmah 138 berkaitan al-aqwanu thabitah bi itsbatih mamhuwatun bi ahadith. Nah, jadi berkaitan lawan minggu lalu sedikit, bahwa kan kita dahulu gitu sudah pernah kita baca, kita kaji bahwa apa sebaik-baik waktu yang berharga di dalam umur kita itu waktu yang digunakan untuk tafakkur, entah di kamar atau di luar rumah. Waktu di dunia ini yang kita gunakan untuk tafakkur itu adalah lebih baik dari ibadah setahun, itu lebih baik daripada ibadah zahir sekalipun. Ya Pak, ayat-ayat Quran menyuruh tafakkur itu banyak dalam puluhan. Tapi orang lengah, orang hanya melihat sembahyang, puasa, zakat, haji, kada melihat tafakkur, padahal itu intisarinya. Lalu di sini melajari perkara pentingnya itu cara tafakkur. Kita ini hendak bertafakkur supaya ibadah kita jadi tambah berasa dan hati kita jadi tenang. Biasa banget mungkin bertakut mau ulama-ulama apa yang pernah mereka tenang, pasti sebetulnya jawabannya tafakkur. Entah terucap atau tidak terucap, tapi pasti ke situ. Pasti sebabnya tafakkur. Kenapa? Nah, ini ada penjelasan. Tafakkur itu bukan kayak dulu lagi umur waktu di sekumpul umur 2002 lah, ada kawan sama-sama hadir mengajar sekumpul itu tafakkur. Jadi kawan itu dulu sempat pengajarnya orang ketahuan aja, pokoknya adalah di bumi sini pokoknya guring di kamar rumah malam habis pengajian malam. Iya tadi pengajian dulu sekumpul tadi masalah tafakkur, kayak berjalan tafakkur melihat piala yang di kamar ada piala. Ini misalnya melihat piala lah, lalu mikirkan apa maksudnya, mikirkan piala ini terbuat dari apa, bahan apa, itu namanya tafakkur. Ini kira-kira pemikiran pemahaman gaib tentang tafakkur itu ada di kepala orang banyak, bahwa tafakkur itu adalah melihat misalnya bumi terbuat dari apa, Nur Muhammad terbuat dari apa, dan apa piala apa tadi piring cangkir itu iya nang jadi ilah bahaya tafakkur nang itu tafakkur yang ujung-ujungnya hanya menyuruh kita, memaksa kita berhenti di bendanya, itu bahaya, malah maulah kita tahijab dari Allah Ta'ala. Contoh pian wa ini Isra Mi'raj tadi.
Mungkin pernah sudah sampaikan. Isra Mi'raj ini janganlah dilihat keistimewaan pangkat Nabi Muhammad saja. Jangan sampai di situ aja berhenti. Jangan Isra Mi'raj ini isi ceramahnya dan yang dipahami masyarakat itu hanya kekuasaan Tuhan. Mukjizat kekuasaan Tuhan. Jangan itu aja. Karena kalau memandang bahwa itu aja, akhirnya yang dianggap sebagai mukjizat hanya sesuatu yang jarang kita lihat, yang rencak kita lihat tiap hari kanan kiri kan dianggap mukjizat, lalu ada menjadi bahan tafakkur. Padahal hakikatnya tiap menit, tiap detik yang kita lihat, kita dengar itu adalah mukjizat. Sesuatu apa gerak artinya mukjizat? Mukjizat itu artinya kita gintara kaum menggawe. Makhluk itu sebetulnya ada kawan menggawe. Banyaknya lah. Sehingga ketika melihat mendengar tentang Isra Mi'raj ini, kada takajud, mun bertambah takzim, bertambah rasa takut kita kepada Allah Ta'ala, tidak salah. Tapi kalau hanya memandang mukjizat itu dari hal-hal yang sulit digambarkan pakai akal, nah itu berarti kita selama ini memang tidak pernah tafakkur atau salah caranya tafakkur. Buktinya kayak itu cara berpikir. Kalau melihat, padahal kita lihat kanan kiri muka belakang di dalam awak kita ini sudah penuh dengan mukjizat Tuhan yang sulit dicerna atau sulit ditelusuri pakai ilmu manusia. Yang misalnya banyak misalnya di antara pikir telah kadang-kadang aneh-aneh aja kalau berpikiran, tapi ada dapat jawabannya. Maksudnya kayak ini, misalkan adalah kita melihat manusia, melihat muhafiannya aja jadi terpikir, melihat muhafiannya setriliun manusia kayak kian beda-beda muha, tapi melihatlah yang kucing, tikus, sapi sama aja muhanya beratan, sapi sama beratan, kucing sama muhanya. Tahu itu ciptaan Allah Ta'ala, tahu kenapa jadi gitu? Allah Ta'ala maulah, tahu Allah Ta'ala maulah. Jadi masalahnya dipikir kenapa Tuhan? Yalah, kenapa Tuhan maulah? Yalah, warik adalah warik yang dianggap ini bungas, ini kada bungas itu. Wah, bilang mirip berataan. Aja ya. Jadi walaqad karramna bani Adam, di antara Tuhan, di antara puluhan ratusan perkara Tuhan memuliakan manusia, di antaranya itu muhanya beda-beda. Jadi kita kalau saling meminang duit, ada tersalah orang lah, pun binatang ada urusan perkawinan, beripar, tetangga, murid, guru, ada hubungan murid. Jadi inya biar antara kawin sesama sepupu sama acilinya apa itu muhamirin pada tanya lah malih kalau urusan tadi ada istilah petagihan hutang ya lah. Jadi kenapa manusia hanya diulah ya tadi karena kita ada banyak transaksi urusan sosial antara sesama manusia. Jadi harus meminandui muhani kalau ditagih hutang waring ada kambing, sapi, buaya terlihat adalah binatang. Ada muncungnya. Muhanya tak kali kawalah yang meminat duitnya, nyamanlah. Kali yang meminat duit. Kenapa ini ada mukallaf? Kalau nanti jadi apalagi nyamuk begini mirip pada. Nah, jadi maksudnya dari tadi lihati apa yang ada di atas alam semesta, apa yang berlaku, kemana tertuju, untuk apa tertuju, kenapa jadi tertuju. Pasti karena akhirnya pasti akan sampai kepada azamatil khaliq,
pasti karena akhirnya yang terfikirkan di kepala kebesaran, keagungan Maha Pencipta, yalah. Nah, karena ia berpikir, bertafakkur, menggunakan mata batin, mata hati, mata akal, disitulah kenapa prinsip karakter pemikiran orangnya pada sama kayak orang banyak. Makanya orang arif billah itu, buyur arif billah itu pemikirannya rancak kada sampai, rancak berdiam aja, rancak ketika menjawab tidak kelihatannya kada menyambung. Tapi mbah nang berapa hari, berapa bulan, bisa berapa tahun, bisa mbah nang meninggal, hanya orang mengakui jujur dan sedikit bahari sedikit, ya Pak. Kenapa? Nah, ketika orang bertafakkur dengan cara tadi, melihat pertama bendanya, lalu bertafakkur, memandang dengan mata hati bukan mata kepala aja, akhirnya ia di situ melihat kesugihan Tuhan, kefakiran dirinya, kealiman, kepintaran Tuhan, kejahilan dirinya. Di situ tanpa belajar teori macam-macam, tertanam sudah di hatinya bahwa inya itu jahil, lalu mudah untuk tawadhu, merendah hati, lalu ketika berbicara ada merasa yakin, ada yang kayak tadi nang tina sorong kada payung, sorong produk gagal, tapi merasa ianya paling tahu, paling jujur, paling waras, paling cerdas, paling pintar, paling berakal, akal sehat. Sakit tinggal tuh lain akal sehat, ya kan? Bukan akal sehat. Jadi ini dia Tuhan yang paham nih, dia merasa malahan karena buhannya itu, karena orang arif billah buktinya di hati sudah tertanam bahwa ia jahil, bahwa ia itu banyak luput pada bujurnya. Akhirnya karena itulah yang diberi Tuhan kelebihan nurani, cahaya, nur melihat, karena orang lain kada melihat. Cuman sayangnya ini berdiam, bukan pamer, kecuali tekanannya memang harus disampaikan. Ya Pak. Nah, sehingga itu nang terlihat daripada perilaku buhannya tadi. Jadi ciri-cirinya orang arif billah itu mau dikaji, ya ada, ya banyak, ya itu tadi. Makanya jar salah satu ulama aulia nang diakui kewaliannya bahkan oleh ulama besar di zamannya, bahkan diakui oleh sekumpul kewaliannya karena berbunyi, kalau ikam melihat menilai sesuatu pakai mata kepala hanya ikam gak rentan ditipu dipunguli kurang. Tapi kalau ikam menilai sesuatu pakai mata hati, mata pikiran, ikam sulit untuk ditipu, dihalabui. Jadi kada gampang terpengaruh lawan penampilan, kada terpengaruh lawan sandiwara orang, kada gampang terpengaruh lawan panderan pengakuan ulama ini. Ya kan? Karena nang inya lihat terlalu luas dan terlalu jauh, terlalu panjang. Di tengah-tengah gempurnya orang-orang merasa paling tahu, mereka itu berdiam pura-pura pada tahu. Ya kan? Ya Allah ya dulka ala wujudil ajrama. Jadi buktinya mereka itu, makanya buktinya orang itu inya tahu, orang arif billah pasti istikharah. Biar inya melihat, biar inya tahu, berdiam, inya tetap baik istikharah, musyawarah, minta pendapat, karena tetap memang di hatinya sudah tertanam. Jadinya musyawarah hal. Sedangkan orang jahil yang inya merasa sudah sempurna akalnya, sempurna kealimannya, sempurna kepintarannya, paling waras, ini kada bermusyawarah, kada beristikharah.
Coba wah ini ya. Murid nih lah, gurunya hebat, gurunya harap di Jawa tak banyak orang. Gurunya ini diyakini Habib nang wali, terbukti karamahnya. Tapi kenapa mesti pemilu ini kepada untuk kali ini kami ulun sangat menghormati dia sebagai guru, tapi dalam hal pemilu ulun beda pilihan. Misal, ini kan lagi musimnya bang, kan beda musim. Ini contoh aja, contoh yang lain kita contoh karena ingat musimnya ini. Lamun lain guru kita yang kita pada kenal atau kita kenal tapi lain guru kita, ada masalah. Bahkan wah ini ngeri-ngeri. Ini kan fitnah, jadi harus disampaikan. Fitnah akhir zaman dan setiap 5 tahun selalu kita melihat fitnah ini. Fitnah nang wani-wani. Mun ada ulama memilih paslon lain, padahal inya disambatnya ulama amplop. Tapi ulama nang ustaz tokoh agama nang sesuai pilihan inya disambatnya ini ulama nang lurus, agak lurus. Ulama nang ikhlas karena hati nurani. Apa buktinya? Kan gimana jadi tahu orang paham kok? Yalah, inya jahil sudah, inya pendosa. Ahli maksiat inya jahil, tapi wani menguntungi orang. Mun kada cocok lawan pilihan orang lain, turun lain perguruan sorong, usah. Yalah. Ini sudah nang murid wani. Biar Sidin melajari dia 10 tahun sampai aku hafal Quran 4 pada Sidin. Tapi menurut aku kali ini Sidin keadaan ikan siapa? Jadi ini seluruh Indonesia dan kita kenal orangnya dan kita kenal kita melihat itu. Jadi piragah banyak merasainya paham hanya karena melihat konten-konten yang kali jelas. Hak apa wak. Jadi ya itu tadi. Jauh nang taslim jauh. Intinya tadi ya intinya orang mukmin tadi istikharah, sembahyang, doa, minta petunjuk. Inya tegawi. Musyawarah itu lulus saja lagi nya. Mun ada nang patuh, mun kada patuh ya pada musyawarah, istikharah itu minimal. Jadi aku petunjuk lawan Tuhan nang umpat manakah jadi apakah? Jadi apa jar orang ini? Jadi pemilih, jadi simpatisan, relawan, tim sukses kah istikharah itu jawab orang nanti. Luput kada luput, inya berpahala. Salah pilih, inya berpahala karena inya memilih apa yang istihad. Ijtihad nang cara jujur sesuai agama, sesuai Allah Ta'ala. Soal ijtihad salah yang pengen dipilihnya ternyata zalim, di kemudian hari berkhianat, pahalanya full pada orang. Sebuting pahalanya. Karena ini memilih pakai hati nurani sesuai agama. Bukan sesuai apa yang dilihat. Menilai orang dengan penampilan agamis, lalu kita pilih ini agama, ini kita karena agama, itu pada karena agama. Kalau kita memilih pakai istikharah, doa, petunjuk dari Tuhan, itu namanya memilih dengan cara agama. Ini kan pada saat lagi ini malam ini pelajar kemungkinan terakhir. Karena sebelum Syaban, sebelum Nisfu, sebelum Syaban ada kesibukan dari ini. Jadi pemilu nih, harap ini supaya kita berpahala, maksudnya supaya kita berpahala. Dan ulun di mana menyampaikan forum kumpul guru-guruan kan, apa selalu kayak ini pendapat pun tidak berubah. Masalah memilih tadi. Jangan memilih karena inya menjadi sesuatu buat kita. Bahkan jangan memilih seseorang karena lamun si A ini menang. Kita nih kan orang kampung nih. Di kampung kita ada yang menjanjikan atau tidak dapat ini namun si A ini menang.
Walaupun kita kada berjanji sinang di kampung kita ni kada berjanji, tapi kita tahu lah memilih semusi ani menang, dia bakal nang di kampung ni bakal memberi lawan kita. Ya kan? Padahal kada berjanji, tapi kita yakin bakal diberinya. Kalau si ani menang, itu gitu sudah khianat. Kita mencoblos ini itu walaupun secara hukum undang-undang namanya hak suara, artinya hak suara artinya kita boleh menentukan kemana secara hubungan kita dengan manusia, kita bebas kada boleh ada nama maksa, itu bahasa hak suara. Tapi menghubungannya lawan Tuhan itu lain hak pribadi, itu syahadah kesaksian. Kalau kita memilih karena nafsu, karena duniawi, karena kepentingan pribadi, khawatirnya itu termasuk kena syahadah zur, kesaksian palsu. Ya Pak? Jadi jangan karena kepentingan pribadi, tapi itu ikuti ijtihad kita, ijtihad sesuai agama. Aku memilih ini karena dibandingkan yang lain itu sedikit mudaratnya, atau ternyata mudaratnya sama aja kurang lebih. Yang mana yang paling banyak manfaatnya, yang paling banyak kebaikannya? Nah itu nanti sudah. Tapi yang dilihat dulu mudarat dulu, yang paling sedikit mudaratnya mana? Oh sama aja kurang lebih. Yang paling banyak manfaatnya siapa? Lalu menilai orang ini bakal bermanfaat atau padanya kayak apa? Ya tadi. Nah itu cara orang ini melihat hatinya kayak apa tadi. Kita ini memilih kepala desa kah, bupati kah, gubernur kah. Pemimpin itu adalah ayah kandung. Apa artinya ayah kandung? Contoh, ulun nih bisi anak ulun ini ada bisi harta. Ulun ini karena sayang benar lawan anak, akhirnya tulus ikhlas mengabdi untuk anak. Harta ini aku jaga, ada boleh ada yang mengambil merampas haknya. Aku aja kada mau mengambil harta ini, mengkorupsi, apalagi orang lain kada boleh ada nama ambil. Ya lah. Jadi orang memberi saran bagusnya kayak itu, padahal tidak cocok dengan aku, tapi kebujurnya aku mau mengasih karena demi maslahat anakku, karena anakku. Ya lah. Jadi karena demi maslahat kebaikan anakku, aku mau mengalah, mau menerima pendapat orang, mau mengikuti yang jujur, karena sayang, karena tulus lawan anak. Jadi disebut ibu pertiwi, disebut apa? Negara itu sama kayak ibu bagi kita, pemimpinnya adalah sama kayak ayah kandung. Jadi lamun kita dapat pemimpin kepala desa apa orangnya sayang lawan rakyat, takutan lawan Tuhan, sayang lawan rakyat, ini ada harapan khianat gitu aja kisah. Biar ada kekurangan di sisi lain, tapi ini ada harapan menipu, mengkhianat, membunuh, menjual harta kita, aset kita, menggadaikan. Ada harapan ini memaksakan itu yang kita tahu bakal bermudarat lawan kita. Adalah kira-kira dari tiga-tiganya, insya Allah tiga-tiganya ada. Kita itu aja. Jadi kita dilihat. Nah, pian nih tulus lawan anak, maukah pian sugih berduit atau kada berduit, tetap pian mengongkosi anak, ya karena pian tulus. Pian dapat jabatan kah, kada jabatan kah, tetap pian mengongkosi berbuat baik lawan anak. Kenapa? Sayang, ya karena itu tulus. Jadi hendak menilai orang kah, tetangga kah, pian misalnya nilai orang yang belum kawin atau yang belum orang misalnya ada 3 ikong nih calon nih Tuhan,
Ikung calon itu anak maraih kan merabuti piannya. Ya wah. Padanya mengaku sayang ke pian. Kayak pacara mantes dari waktu tiga-tiganya nih. Inya nyaman atau sakit tetap kada inya baik lawan pian. Atau jangan-jangan pas waktu nyaman hidup inya lagi berduit, lagi ada jabatan, lagi pemasukan banyak, hanya baik lawan pian. Ataukah inya waktu inya kada terima duit tetap baik lawan pian. Nah itu. Biniannya kah lapangnya jadi bunga desa yang berdatang ketiga, keempat, padanya mengaku sayang. Padanya orang sayang itu kayak itu tadi ya kah? Kayak apa aja menjabat kada menjabat, inya baik lawan orang. Saja masuk akal aja. Jadi untuk saat ini ilmu jangka panjang untuk seterusnya siapakah yang kita pilih? Caleg-caleg kah itu nih? Caleg-caleg yang mendadak jadi wali berataan ini ya ada juga yang pina caleg-caleg ini yang pina dasar orangnya kan murah tangan, panjang tangan, tujuh menolongi orang, bantuin orang. Nah sudah, kalau perlu lagi pian maulah disertasi, maulah pemakalah kuliah, mengkaji. Ada yang tahu aja, nang sepintas nang pian tahu, nang pian ini. Mana nang paling cocok, paling bagus kita sudah. Mana nang paling jujur orang nih, perhatian lawan orang kampung, lawan orang tanah bumbu, lawan orang sini lah, itu aja. Pilih, jangan milih karena hanya kenal, jangan milih karena mungkin memang yang lain karena kenal ada seikung itu aja nang pian kenal, cocok hidung-hidungnya cocok, itu aja nang pian kenal ya. Yang lain kada kenal kada wajib yang harus mengenali mereka, pian itu hanya cukup mencari tahu seadanya semampunya. Kada perlu artinya jangan sudah yang penting makanya tadi ikhlas dan niat lulus itu menyelamatkan sekalipun tersalah pilih. Nah jadi alam semesta ini ibarat perumpamaannya yang mudah dipahami kurir nang membawa akan kurir ini mobilnya bagus. Pak Hero bajunya haram, sepatunya enggak, muhanya bungas. Inya datang ke rumah dia mengantarakan surat berkas penting, isinya surat ya. Lalu jar Imam Buti itu orang yang berakal, orang yang diberi Allah Ta'ala ditolongi Tuhan, diberi taufik awal Tuhan, inya fokus melihati isi surat kada lamun melihati kurirnya berhimat berhenti di situ kada ingat lagi melihat isi surat, tapi melihati pakaian si kurir, bajunya, mobilnya, kendaraannya. Lalu nak kuning baju itu berapa? Ya Pak. Oh minta nomor HP kita ke kawanan kenalan lebih ini. Akhirnya suratnya kada terbaca, terbuang, sampai kada ingat lagi. Ya, jadi alam semesta itu kayak itu. Alam semesta ini ibarat dengan segala kemewahannya, kemegahannya, kehebatannya, zahir penampilannya, inya mengandung surat, inya membawakan surat mengandung ayat-ayat Tuhan, kekuasaan Tuhan, alamat-alamat ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran Tuhan, tanda-tanda pesan dari Tuhan. Kenapa Tuhan mengulah ikam itu? Kenapa ikam dianukan Tuhan itu? Lalu ikam disuruh baik sangka karena kayak ini. Lalu Tuhan menunjukkan hal-hal yang lain tiap hari, tiap bulan. Lalu Tuhan memberi tempo.
kalau sudah masih aja lagi melihat kurir lah, masih melihat bendanya lah, ada melihat apa. Andai kata kita disuruh Tuhan melihat langit buminya, alam semestanya, dunianya nang dilihat, makhluknya nang dilihat. Kenapa? Tiap makhluk, tiap manusia ada zamannya. Ada zamannya, ada kadaluarsanya habis. Coba kita, ulama kah? Nabi kah? Datang, hidup, meninggal, habis. Ulama kah? Orang saleh kah? Datang, sunyi, heboh, rame, viral, diikuti orang banyak, jadi meninggal, habis. Ada yang diingat, ada yang teringat. Kebanyakan makhluk ada teringat orang lain, habis sejarahnya, riwayatnya. Tiap hari pergantian, tiap 5 tahun ganti presiden, tiap berapa tahun ganti manusianya, ganti orangnya, ganti tokohnya. Kisahnya itu juga hotel ayamun hari-hari itu kita putar antara manusia. Yang kena isok tinggal sejarah, tinggal nama, namun ada juga namanya. Masih di pinandoira mengpada yang menolong, ada penting juga selama asal ada amal ilmu, amal saleh, manfaat, amal jariah yang mengalir selama itu ada, apa juga mati jadi kenangan gini. Ada apa juga sudah ada yang dibawa ya lah. Ada mesti tak syarat orang selamat itu mesti jadi kenangan lah. Itu bonus, tadi bonusnya orang beriman. Tapi artinya tadi apa? Andai kata kita disuruh Tuhan melihat di bendanya, alam semestanya, mestinya kekal yang kita lihat, yang terpuji, yang mulia-mulia di alam semesta ini kekal. Tapi kenyataannya buruk. Fir'aunnya mati, tapi nama ganti akan Fir'aun ada yang mana orangnya baru ada malaikat Jibril bang. Nah ini malaikat Jibril dibawa-bawa orang juga. Ya kan? Selalu dirubah. Kita ada beramal saleh supaya jadi tinggal nama, tinggal sejarah, supaya diukir sejarah ada. Lain urusan kita, lain tanggung jawab kita. Kita menggawe ini ya tadi karena memang disuruh. Artinya apa? Alam semesta dengan seluruh isinya yang tiap hari berubah-ubah, bergantian, berantri kita. Matian bergantian, hidup bergantian, lahir bergantian, warna-warni bergantian, bahasa berganti, bumi berganti. Artinya apa? Artinya itu disuruh Tuhan lihati ke asal lihati ke sumber nang kekal yang mana, yang menggerakkan thabitatun bi'ithbati. Alam semesta ini bersifat tetap wujud karena ditetapkan. Siapa yang menetapkan? Itu yang kekal. Yang lain daripada yang menetapkan, yaitu alam semesta, musnah atau ada durasinya, habis. Musnah dihilangkan oleh wahdaniyah, mau di ahadiyatih dengan sifat keasaannya. Artinya berarti dari seluruh alam semesta yang berputar-putar ini, yang kita disuruh Tuhan melihati yang kekal, yang siapa? Artinya ujung-ujungnya tujuannya pasti kasih itu semuanya. Bahkan seorang jadi nabi kah, ulama kah, itu hanya perantara. Pada dasarnya kita disuruh melihat kasih itu. Ya tadi. Jadi itu hanya berdampak lawan kejiwaan kita, berdampak lawan mental. Namun kadang itu bujuran tak sapalih banyak nang kada tahan kalau dia terlalu melihat dunia ini dengan mata hatinya, melihat dunia itu hanya terhijab dari Tuhan. Walaupun sedikitkah barang ada juga, misalnya pasti kena mental kejiwaan. Wah ini jarhawi al-jufri
jangan dianggap penyakit kejiwaan atau aib. Jujur kita banyak ada sadar, terutama ada di pinggiran, ada di kota yang terbuka dah, banyak ada tahu ketika pian melah di hati anak pian bila mau ditakuni umurnya belum balik aja belum, atau 30 tahun 25 tahun mungkin belum, tapi sudah apa mendam duduk di kamar sorongan melihat di anak ya, itu biasanya dianggap kurang apa wajar aja galau ngelamun jujur mengelamun, tapi namun betarusan belawasan ada masalah kelihatannya ada masalah apa, tapi tidak kelihatan itu artinya perlu psikiater, perlu ke apa tuh poli kejiwaan. Jadi jangan dari Jufri dan ulama-ulama ini jangan menganggap remeh, jangan memandang masalah kejiwaan itu hal yang bersifat aib sampai supan ketahuan orang, supan berobat. Buktinya orang ini banyak ada yang bunuh diri, ada yang menghabiskan diri dengan kehiburan, berbully, mabuk apa menjual diri apa faedahnya, sudah putus asa tadi mencari hiburan gitu. Ya tadi yang sampai kena syarat karena pikiran. Orang mati, banyak orang mati karena mah itu banyak pikiran yang berlebihan, ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan, asam lambung naik, mati. Orang tahunya mati karena mah jujur secara kedokteran, secara tulis dokter mah yang menyebabkan mahnya apa juga, sehingga orang pada melihat bahwa itu bukan karena mah, tapi pikiran yang berlebihan, kekhawatiran, ketakutan kayak apa besok, kayak apa ini. Ada yang sampai tadi ada lagi menjalani lagi bukan khawatir akan besok terjadi apa, tapi wahidnya lagi ada masalah, takut berlebihan, takutan, gelisah, khawatir, sedih berlebihan, kena tak mental. Karena inya hanya inya menghukum dengan apa? Inya lihat dengan mata, dengan inya dengar dengan telinga. Itu aja namanya lihat. Ya tadi inya pada melihat dengan mata batin, dengan mata hati, inya hanya melihat dunia ini dilihatnya dengan yang nampak ini bang zahirnya sudah. Lalu akhirnya takutan makhluk, takutan manusia, takutan Tuhan, duit, takutan lawan jabatan, stres minta ampun lawan jabatan. Ini rumah sakit nyapakan sudah ranjang. Bahwa kira habis pemilu banyak caleg yang masuk. Maksudnya tadi. Jadi ketika pian kada ditakdirkan Tuhan, khawatir lawan jabatan, hendak kayak orang itu nikmat dari Tuhan. Banyak orang kada merasakan kecuali aku dah hendak awal datang, aku pada tertarik hendak menjadi pejabat ini pejabat itu, kada tertarik. Ketidaktertarikan itu nikmat dari Tuhan. Ada orang yang ada angin, ada hujan, hendak tiba-tiba hendak benar kayak orang hanya mendengar kisah. Inya sudah beriman di hatinya, percaya maksudnya di hatinya bahwa itu bang sudah menjamin ini hidup, itu bang menjamin jabatan, itu bang menjamin supaya ia tetap menjalani masa tua dengan makmur, itu bang misalnya sehingga inya tadi menghalalkan segala cara, menghalalkan haram, jalan pintas. Jadi itu semuanya gara-gara dari pandangannya pendek, buta mata hatinya, hanya melihat dengan mata kepala. Padahal pada zahirnya tadi kita kurang tafakkur pada hati. Kalau pada pernah sama sekali tafakkur orang aja itu bisa ditah. Jadi padahal dasarnya apa? Wah ini duit habis, esok datang lagi. Jangan mikirkan esok apa. Tuhan memberi esok memberi penyakit, Tuhan memberi juga obatnya.
Tuhan hari ini kita misalnya disuruh Tuhan pakai duit ke satu obat, jangan. Tuhan menyuruh kita menahan ibadah supaya kada makan. Ampun lapar menahani misalnya gara-gara anak makan nyaman tapi sayang lawan duit, ya kah? Padahal Tuhan gini menyuruh makan yang nyaman, puas-puas kada, berlebihan jangan. Tapi Tuhan kadang lalu ditahan. Tumbuh asam lambung tadi pulang meh. Ujung-ujungnya pasti datangi ke dokter. Itu juga sarannya sesuai lawan di kitab. Apa aja dokter? Napa anak dimakan, napa anak digawi jangan ditahan. Napa anak dimakan jangan ditahan ya dokternya. Coba, aku nih ya, berapa dokter ya aku nih. Banyak nih itu jawabannya bagi orang mah nih. Ada nampian hari kalau ada nampian tahan kalau jadi itu deh kekhawatiran yang membunuh diri itu kekhawatiran bekerja. Padahal tadi rahmat Tuhan luas, kasih sayang Tuhan luas. Tuhan mengulahkan alam semesta ini kadang menyiksa kita, Tuhan kadang menuntut kita supaya menyiksa diri. Tuhan hendak kita nyaman selama itu halal, ya lah. Selama itu halal thayyibah apa? Ya apa? Jalani selama itu menambah hati pian jadi syukur, sembahyang dalam hati gembira, sembahyang pada dalam keadaan galau, sembahyang pada melamun, jauhi. Ya kah? Selama itu tadi hak hukumnya boleh di mata syariat. Yang penting apa yang kita gawe, apakah itu ibadah zahir, apakah itu kegiatan hari-hari, apakah itu belanja kah, makan kah, minum kah, urusan lawan tetangga, kalau anak bini kalau apa lawan pakaian pedatuan kah, ya kah? Jangan tertinggal tafakkur dari bujuran, jangan tertinggal tafakkur. Ini kadang-kadang kita bawirit aja tapi sambil melamun ada dapat penawarnya. Tapi kita menjalani musibah tapi sambil tafakkur, dapat tak penawarnya? Apa artinya penawarnya? Tiba-tiba jadi tenang hati. Padahal muntung kada ada beli zikir macam-macam bawirit, tapi karena lagi menjalani musibah, tapi karena lagi tafakkur di saat itu juga tenang dengan serinya. Makanya seringkali kadang-kadang kita ini, kenapa kita di dalam agama bahkan di dalam ilmu kejiwaan itu kita ketika diserang orang atau kita diuji Tuhan lewat manusia, kita disuruh Tuhan berdiam dulu, jangan berpendir dalam keadaan sarik, jangan bertindak dalam keadaan emosi. Karena musuh orang emosi ini kada sempat berpikir ya tafakkur tadi. Tafakkur walaupun hal yang sederhana aja, setidaknya mensortir sedikit, mensaring sedikit apa yang berucap dari untung. Makin luas lagi berpikir tafakkurnya, ya nama diam aja sudah. Kian aja isok aja ke sahute. Hari ini berdiam aja kelompok. Nah, jadi tetap ke sahute aja, tapi isok aja kena. Saking tenangnya nih. Nah ya kah itu tadi. Tafakkur saat saya kita ini harapan dalam Allah Ta'ala senantiasa diberi taufik, dibukakan hati agar setiap waktu mentafakuri peraturan Tuhan, perlakuan Tuhan di alam semesta, di dalam diri kita, diberi tafakkur yang positif sehingga kita juga mudah baik sangka, mudah gembira hati, mudah menjalani kegiatan hari-hari dengan penuh hati itu tambah sayang, tambah cinta lawan Allah Ta'ala hanya lewat tafakkur. Orang bertambah sayang cinta lawan Tuhan karena harta itu sesuatu aja. Tapi kalau orang tafakkur bertambah cinta lawan Tuhan, cintanya itu lawas, panjang.
Ini hari ini dapat duit, himong ya Allah, syukur ya Allah, sujud syukurinya, terima kasih ya Allah, Engkau maha baik ya Allah. Hilang duitnya, habis jiwa. Berterima kasihnya lawan Tuhan, ya kan? Jadi satu mat aja, sementara juga berubah-ubah. Tapi namun orang misalnya dapat duit atau udah dapat duit, tapi ingat tafakkur itu sudah tafakkur ini maka tafakkur ini gawian mastur, amalan mastur. Orang kada melihat orang menyebutkan pengoler itu tadinya sini kalau tapi sembahyang dua ada tahun nang orang sembahyangnya ada jalan, tafakkurnya nang lebih banyak jalan. Karena inya tafakkur, maka inya mentafakuri dari kenapa aku diberi kenyamanan, kenapa aku diberi ujian, dapat sesuai dengan cara tafakkur yang diajarkan di sini, maka akhirnya bertambah muncul dan bertambah kasih sayangnya lawan Tuhan, cinta lawan Tuhan, ta'zim lawan Tuhan, ma'agungkan Tuhan. Itu ngalih hilang karena lewat tafakkur. Bukan berterima, bukan terharu lawan Tuhan hanya karena menang pemilu, menang jabatan, sudah caleg hanya sujud syukur. Sekalinya salah suara aja. Jadi pengen menang, aduh, ya Allah, cobaan apa lagi ya Allah, salah apa lagi ya Allah, dosa apa yang belum kau ini, bikin hukum seberat ini ya Allah. Lalu aja sudah mau bayi Tuhan sebetulnya, bayi Tuhan bakal lahir. Allah ya kah? Nah, falla'natul begitu ya. Jadi di samping itu barangkali seluruh fasilitas alat benda di dunia ini kada tercela dan kada boleh dicela karena dunianya. Walaupun Nabi ada menyebut dunia mal'unah, dunia itu dilaknat kecuali zikrullah. Maka pahamannya itu apa? Seluruh alam semesta ini, semua fasilitas di alam semesta ini, di dunia ini, harta, jabatan, ilmu, rupa, dan keturunan, benda-benda yang lain sekalipun, binatang buaskah, kotoran enggak, ada yang dianggap jahat dan tercela sama sekali. Yang tercela itu cara menggunakannya, yang tercela itu cara menyalahgunakannya, itu namanya tercela. Padahal pada dasarnya semua benda di alam semesta apapun itu ya kan, itu sebagaimana kau dijadikan alat untuk kebaikan, kau juga dijadikan alat untuk kejahatan. Mau khamar kah, mau babi kah, itu kada tercela. Yang tercela itu yang memakan babi yang tercela. Babinya kada tercela, yang memakan babi yang tercela. Ya, tahi kah awal jadi pupuk tanaman, makin bagus tahinya, makin kotor tahinya, makin bagus tanamannya. Pada dasarnya alam semesta. Artinya kayak itu. Jadi hadis yang menyatakan dunia itu dilaknat itu bukan maksudnya dunianya, bendanya, isinya, orang-orangnya yang dilaknat pada dasarnya, tapi cara menyalahgunakan. Kalau orang ada ingat lawan Tuhan pasti menyalahgunakan. Kalau orang cara menggunakan sebagaimana sesuai cara syariat, itu berarti orang ini ingat lawan Tuhan, itu aja. Jadi ketika pian kawa berbuat baik, kawa menggunakan fasilitas yang ada di wadah pian dengan cara yang baik, itu sudah zikir, itu sudah artinya ingat lawan Tuhan. Itu pasti dampak daripada tafakkur yang sedikit banyaknya, karena ada tafakkur. Ya, ada duit bingung bagi apa kepada yang baik kah atau kalau kesat maksiat kah, itu aja gitu. Lalu tiba-tiba ada jadi, itu buah daripada tafakkur. Coba orang kada tafakkur ya kan, ada tapi panjang repot-repot inya berpikir. Nah, jadi apa? Zikir lisan kita pada perintah adalah zikir lisan jalan, tafakkur itu lewat menuntut ilmu dan mengulangi ilmu, itu adalah ibadah.
yang menandingi ibadah zahir yang ada tafakkur isinya, ibadah zahir yang hanya menamun mengaji Quran tapi pikiran kemana-mana, ya. Lalu itu deh dunia apa? Lalu dari Ibnu Athaillah, dunia tadi tergantung penggunaannya, cara menyalahgunakannya itu yang disebut dengan dilaknat Tuhan. Nah, jadi artinya kita jangan menganggap bahwa hidup di dunia itu sebuah kesialan. Lahir dalam keadaan apapun, diberi Tuhan takdir apapun, jangan dianggap itu sial. Itu jadi sial, namun kita menolak atau kita salah gunakan itu hanya dianggap sial. Selain daripada itu, ya tadi jalannya aja sambil menunggu waktu. Mengkada itu nang hilang, atau nyawa kita nang hilang, kita mati habis, sudah selesai urusan kita di dunia tadi. Nah, dan seperti biasa, tahun berganti tahun, ada siapa bulan puasa pulang. Kita tambah bulan puasa, ini kada biasa bulan puasa pulang. Nah, tiap tahun kita juga. Mestinya orang yang sudah pertama kali merayakan tahun baru itu mestinya tahun yang kedua tuh buyak sudah. Pun ada orang ada tapi buyak dua, tiap tahun makin himo, makin semangat. Ulang tahun tiap tahun makin himo. Itu orang kada tapi. Ya kan? Artinya tadi daripada hikmah yang kita belajarnya apa? Bahwa pergantian waktu, pergantian fasilitas, pergantian keadaan yang tiap waktu, tiap menit, tiap detik, tiap bulan, tiap hari, tiap minggu berubah. Itu tujuannya apa? Tujuannya supaya kita tafakkur, lalu bertambah, bahasa ini bertambah dewasa. Padahal maksudnya bertambah pinandu lawan pencipta alam semesta ini. Siapa itu? Tujuan daripada pergantian alam semesta supaya kita pinandu lawan pencipta alam semesta. Itu tujuannya. Jadi kalau orang tiap tahun hidupnya gitu juga. Kada ada berubah-ubah. Dapat. Jadi ini kan berkaitan lawan sosial. Umur bertambah kayak gitu juga himo. Duit bertambah himonya kayak gitu juga. Bertambah duit, bertambah umur, bertambah jabatan, bertambah kenalan, bertambah bini, bertambah anak, atau misalnya okelah bini anak seikut gitu. Maksudnya nang umur nang bertambah, nang himungnya kayak itu. Maksudnya itu riang kegirangannya itu lah, kegirangannya kayak begitu ada berubah. Bahaya. Orang ini kada berpikir berarti. Kita masih pemula, wajar. Masih hanya aja berakal, hanya aja balik. Atau kada pernah mengaji, lalu itu tiap tahun. Tapi yang sudah pernah mengaji, pernah mendengar, pernah dijelaskan tafsir ayat-ayat ini, mestinya berpikir kalau semalam himung benar bertambah umur tahun ini himung aja juga tapi berkurang. Karena berpikir tahun. Jadi pada dasarnya Tuhan itu baik banget, sudah memberi waktu gasan kita berpikir itu berpuluh-puluh tahun. Tuhan memberi kita waktu berpikir setahun itu. Kita aja memberi waktu gasan awan misalnya itu anak mikrobial begawi. Di mana wadah ulunkah atau ulunkah bagai wadah biak, pasti memberi waktu. Berdatang wadah binian kah? Ada mau pang hari ini jawab, berdatang hari ini jawab, ada terjadi. Ini terjadi jadinya apa? Kenapa jawab aja? Beli ke rumah, nangis. Pasti kita aja memberi waktu biasanya 3 hari. Ada tahan, ada 3 hari aja lah, bertahan lagi lah. Jangan tak belajar lagi pada sabar. Seminggu aja lah, seminggu jangan lagi lah. Hutangi orang lah. 3 hari, 2 hari, 4 hari, 5 hari. Ya sudah, kawan guring tak ada sabar menghadapi jawaban orang, memberi waktu berpikir. Nah, Tuhan itu memberi kita waktu itu puluhan tahun supaya berpikir. Ya tak ada berpikir juga. Ya tak sama aja. Ya semalam nang inya umurnya 70 tahun. Kegirangannya dapat harta, dapat jabatan, dapat bini hanyar sama aja kayak waktu 20 tahun. Yalah coba bayangkan.
Ilmunya tuh pikirannya sama, makin tua makin jadi tua keladi nih. Nah, itu berarti orang kada berpikir. Kalau orangnya jadi berpikirnya itu tak banyak atau tak lawas, kelihatan di reaksi orang ini ketika mendapat atau kehilangan. Dahulu sedih benar, wah ini sedih tapi kurang, berarti itu ciri bertafakkur, bersyukur lawan Tuhan aja, terima kasih lawan Tuhan. Merasa ada, kadang banyak istighfar lagi, yalah. Namun juga hadir di tempat kayak ini mau mendangan. Bayangkan biar kawanan pian, kenalan pian di luar sana kada pernah kelar mengaji hal-hal yang seperti ini. Pian pakawan tahun ini gitu yang pina ada lagi. Punya coba aja. Pilih aja pian nilai pian khususnya. Pakawan lawan orang nak ada mengaji. Coba aja pakawan lawan itu hambar. Biar kawan SD, kawan SMP-nya, kawan dekat tetangga, atau hubungan keluarga kah? Tapi rohnya sudah beda, tafakkurnya kada beda tafakkurnya, orang ini tafakkurnya di benda duniawi aja, imumnya kayak itu, sakit hatinya kayak itu, dendamnya kayak itu, bencinya kayak itu, kan namanya jadi pembenci, pendendam, berlebihan berat. Ya tadi karena kada berpikir. Jadi itu keistimewaan manusia, satu-satunya makhluk yang diberi akal berpikir dan tafakkur. Ya Pak. Itu dulu ya Pak. Kita minggu hari malam ini kita terakhir sebelum bulan Syaban, walaupun ada satu Jumat lagi, terakhir satu minggu lagi. Jadi kita sebelum Syaban libur dulu, sebelum Isbu gitu, mungkin ada mereka pulang 3 week. Jadi kita malam ini pengajian terakhir dulu sebelum bulan Syaban, sebelum Ramadan, habis Ramadan kita mudah awal buka lagi, usahakan lagi. Mudah-mudahan biar kita berada kesehatan, diberi kesehatan, afiat, dapat umur, dimudahkan segala urusan, diberi taufik oleh Allah Ta'ala untuk mengerjakan, menggawi, menegakkan segala hal diridhai Allah Ta'ala. Mudah-mudahan perjalanan kita baik kita di dunia ini senantiasa dibimbing oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan nanti kita senantiasa diberi makninah, sakinah, mawaddah, mahabbah, ta'zim kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita setiap hari bertambah ta'zim, ma'agumakan Allah Ta'ala, mengendangi af'al perbuatan Allah Ta'ala, senantiasa dikaruniai husnul dengan Allah, dengan hamba Allah Ta'ala. Mudah-mudahan tiap hari kita makin bertambah umur, makin bertambah ilmu, amal, tafakkur, tambah hari jadi lebih baik daripada sebelumnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memelihara kita berataan, anak keluarga kita berataan dari segala penyakit, mara bahaya, khususnya yang teman-teman ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara, ada jaga dari segala musibah, min jami'il afat wal a'laq wal adiyat wal qadiyat wal sayyiat wal baliyat. Mudah-mudahan kita diberi taufik husnul khatimah. Dengan niat itu ada beri niat yang salihah wa hajatan Nabi Muhammad kiram al-Fatihah. Wassalatu wassalamu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ilma. Allahumma zakina ma nasina wa alimna ma jahilna wa anta khairur rahimin. Allahumma hassin akhlaqana wa asli akhlaqana ولا تسرهم ونشكر الله ورحمه وقضي حاجاتنا مراتب ارحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على
أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على خير خلقه وهاشم وعلى آله وصحبه يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصد واغفر لنا ويا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصد اغفر لنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصد واغفر لنا يا واسع الكرم تقبل الله